Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda berada dalam tempat doa, lalu tiba-tiba Anda mulai merasakan bagian tubuh Anda bergetar saat berdoa? Anda tidak melakukannya dengan sengaja. Anda sedang berdoa dengan tenang, tetapi tiba-tiba Anda menyadari tubuh Anda mulai bergetar. Reaksi tubuh Anda bukanlah sesuatu yang acak. Seringkali hal itu mengungkapkan apa yang sedang terjadi jauh di dalam roh dan jiwa Anda. Mari kita membahas 5 alasan mengapa tubuh Anda bergetar saat berdoa dan apa arti sebenarnya. Alasan pertama tubuh Anda bergetar saat berdoa adalah karena tubuh fisik Anda sedang merespons beratnya kehadiran Tuhan. Tubuh Anda adalah manusia, terbatas dan rapuh. Sementara itu, kehadiran Tuhan adalah kudus, berat, dan kuat. Ketika keduanya bertemu, terkadang tubuh secara harfiah tidak dapat tetap sepenuhnya normal. Dalam Alkitab, banyak orang bereaksi secara fisik ketika kehadiran Tuhan datang mendekat. Dalam Daniel 10 ayat 8, ketika Daniel melihat sebuah penglihatan surgawi, ia berkata, "Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku." Ayat ini menggambarkan reaksi manusiawi yang gemetar di hadapan kehadiran atau penglihatan ilahi yang dahsyat. Dan dalam ayat 10 ia berkata, "Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku." Ayat ini mengisahkan bagaimana Tuhan melalui malaikatnya memberikan kekuatan fisik dan ketenangan kepada Daniel yang disebut sebagai orang yang dikasihi di tengah pengalaman spiritual yang sangat menggetarkan. Yeremia berkata dalam Yeremia 23 ayat 9, "Hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus." Ketika kehadiran Tuhan menjadi sangat nyata, tubuh Anda tidak selalu tetap tenang. Anda mungkin merasakan seperti aliran listrik, kehangatan, berat, atau getaran. Hal itu tidak selalu dramatis, tetapi bisa terjadi. Kata Ibrani untuk kemuliaan adalah kabat, yang membawa gagasan tentang berat atau beban. Ketika berat itu turun atas Anda, tubuh Anda merasakannya. Jadi terkadang getaran saat berdoa, tubuh Anda yang berkata, "Kehadirannya nyata, dan saya tidak sekuat yang saya kira." Roh Anda dapat menanggung apa yang tulang Anda tidak dapat pikul. Banyak umat yang datang kepada Padre Pio juga mengalami hal serupa ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Beberapa dari mereka bersaksi bahwa saat berada di dekatnya dalam doa atau saat menerima sakramen tobat, mereka merasakan tubuh mereka gemetar, hati mereka berdebar kuat, bahkan ada yang menangis tanpa dapat menahannya. Padre Pio sering berkata kepada mereka, bahwa ketika Tuhan menyentuh jiwa manusia, terkadang tubuh yang lemah hanya dapat bereaksi dengan getaran, air mata, atau keheningan yang dalam. Padre Pio pernah menasihati umatnya dengan sederhana, jangan terlalu memikirkan tanda-tanda luar. Jika Tuhan hadir, yang terpenting bukanlah apa yang tubuh Anda rasakan, tetapi apakah hati Anda semakin rendah hati di hadapannya? Alasan kedua, tubuh Anda bergetar saat berdoa adalah karena Tuhan sedang menyentuh tempat-tempat emosional yang sangat dalam yang telah disimpan oleh sistem saraf Anda selama bertahun-tahun. Doa bukan hanya kata-kata. Doa adalah pembedahan. Ada hal-hal yang pikiran Anda tekan ke bawah, tubuh Anda simpan, dan hati Anda tidak pernah benar-benar memprosesnya. Ketika Anda masuk ke dalam doa yang dalam dan jujur, terutama ketika Anda mencurahkan rasa sakit,
trauma, kesedihan, ketakutan, atau rasa malu, tubuh Anda dapat bereaksi. Anda mungkin mulai bergetar ketika Anda mengampuni seseorang yang sangat menyakiti Anda. Anda mungkin gemetar ketika Anda mengakui dosa rahasia yang telah Anda bawa selama bertahun-tahun. Anda mungkin merasakan tubuh Anda bereaksi ketika akhirnya Anda berkata, "Tuhan, aku lelah, aku hancur, aku takut." Mazmur 34 ayat 18 berkata, "Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Ketika Tuhan datang mendekati Anda dengan hati Anda yang hancur, Ia tidak hanya menyentuh roh Anda, Ia juga menyentuh sistem saraf Anda, ingatan Anda, dan emosi Anda. Dalam Perjanjian Baru, jiwa Anda adalah pikiran, kehendak, dan emosi Anda. Ketika jiwa Anda sedang disembuhkan, tubuh Anda seringkali menunjukkan pelepasan itu. Air mata, getaran, napas dalam, bahkan perasaan seperti sesuatu sedang keluar dapat terjadi. Pikirkan bagaimana tubuh Anda bergetar setelah Anda menangis sangat keras atau setelah mengalami kejutan besar. Getaran itu adalah cara sistem tubuh Anda melepaskan ketegangan. Doa dapat melakukan hal yang sama, tetapi pada tingkat yang lebih dalam, karena Tuhan sedang masuk ke tempat-tempat yang bahkan Anda sendiri tidak tahu bagaimana menyentuhnya. Terkadang getaran Anda bukan tanda kegilaan. Itu adalah tanda bahwa jiwa Anda akhirnya sedang menghela napas. Padre Pio sering melihat orang-orang datang kepadanya membawa luka batin yang sangat dalam. Ada yang menyimpan rasa bersalah selama puluhan tahun. Ada yang memendam kemarahan, kesedihan, luka batin atau ketakutan yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Ketika mereka akhirnya mengakuinya dalam doa atau dalam pengakuan dosa, banyak dari mereka mulai menangis atau gemetar. Padre Pio tidak pernah mengejek mereka. Ia berkata dengan lembut bahwa kadang-kadang Tuhan menyentuh luka jiwa seperti seorang tabib yang membersihkan luka lama. Nasihatnya sangat sederhana. Biarkan Tuhan bekerja dalam jiwa Anda. Jangan takut pada air mata. Air mata yang jatuh di hadapan Tuhan seringkali adalah tanda bahwa jiwa sedang disembuhkan. Alasan ketiga, tubuh Anda bergetar saat berdoa adalah karena peperangan rohani atau pelepasan sedang terjadi. Kita juga harus jujur. Tidak semua getaran berasal dari kehadiran yang lembut atau pelepasan emosi. Kadang-kadang tubuh Anda bereaksi karena Roh Kudus sedang menghadapi pengaruh jahat, penindasan, atau ikatan rohani. Dalam Markus 9 ayat 20 tertulis, "Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa." Ayat ini menggambarkan kebutuhan Anda akan iman dan kuasa doa dalam menghadapi pergumulan hidup Anda yang berat. Kemudian dalam Lukas 4 ayat 35, ketika Yesus menegur roh najis itu, tertulis, "Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, 'Diam, keluarlah daripadanya.' Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya." Ayat ini menunjukkan kuasa mutlak Yesus atas roh jahat. Musuh sering bereaksi secara fisik saat kehadiran Tuhan, nama Yesus, dan kuasa Roh Kudus menghadapi mereka. Hal ini dapat terlihat seperti getaran, kejang, rasa berat, ketakutan mendadak, ketegangan di tubuh, atau perasaan dipaksa bereaksi dengan cara yang tidak biasa bagi Anda. Apakah ini berarti setiap kali Anda bergetar ada roh jahat? Tidak, tetapi ini berarti Anda tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ketika peperangan rohani sedang terjadi, tubuh Anda terkadang mencerminkannya.
Padre Pio sendiri dikenal mengalami banyak peperangan rohani sepanjang hidupnya. Ia sering berkata bahwa musuh tidak takut pada manusia, tetapi sangat takut pada jiwa yang berdoa dengan rendah hati dan setia. Karena itu ia selalu menasihati umatnya untuk tidak takut menghadapi godaan atau gangguan rohani. Ia berkata kepada banyak orang yang datang meminta nasihat, "Jangan takut pada kegelapan. Peganglah rosario Anda, berdoalah dengan iman, dan panggillah nama Yesus. Iblis gemetar bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan." Bagaimana Anda dapat membedakannya? Lihatlah buahnya dan apa yang terjadi sesudahnya. Ketika Roh Kudus bekerja, meskipun prosesnya terasa kuat, akan ada damai, kebebasan, dan kejelasan setelahnya. Ketika pengaruh jahat sedang disingkirkan, akan ada rasa lega, ringan, dan perasaan dilepaskan. Ketika itu hanya emosi daging atau kegembiraan yang berlebihan, mungkin ada banyak gerakan dan suara, tetapi tidak ada perubahan karakter yang nyata, tidak ada kekudusan yang lebih dalam, dan tidak ada kerinduan baru kepada Tuhan. Getaran tidak membuat surga terkesan. Penyerahan yang membuat surga berkenan. Musuh takut kepada nama Yesus, bukan kepada besar kecilnya reaksi Anda. Alasan keempat tubuh Anda bergetar saat berdoa adalah karena kelemahan manusia. Anda bertemu dengan hormat yang kudus. Alkitab menyebutnya takut dan gentar. Ada sesuatu yang nyata yang disebut takut akan Tuhan. Itu bukan kepanikan atau siksaan. Itu adalah kesadaran mendalam akan kekudusannya yang membuat Anda merasa sangat kecil dan sangat serius. Filipi 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ayat ini mengingatkan agar hidup sebagai anak Allah yang tidak bercacat di tengah dunia tanpa bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 2 ayat 3, Paulus berkata, "Aku datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar." Ayat ini sering digunakan untuk menegaskan bahwa Allah memakai kelemahan dan kekurangan Anda untuk menunjukkan kemuliaan dan kekuatannya. Gemetar dalam Alkitab seringkali berhubungan dengan rasa hormat dan kesadaran akan kekudusan. Kadang-kadang ketika Anda mulai melihat betapa besarnya Tuhan dan betapa kecilnya diri Anda, tubuh Anda bereaksi. Padre Pio sering berkata bahwa doa yang sejati selalu membawa manusia kepada kerendahan hati. Menurutnya, semakin seseorang menyadari kebesaran Tuhan, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Namun justru di sanalah jiwa menemukan kedamaian. Ia pernah berkata kepada seorang peziarah yang merasa takut saat mengalami pengalaman rohani yang kuat, "Jika pengalaman itu membuat Anda semakin rendah hati, semakin mencintai Tuhan, dan semakin ingin hidup benar, maka jangan takut. Tuhan sedang bekerja dalam jiwa Anda." Alasan kelima tubuh Anda bergetar saat berdoa adalah bahwa terkadang itu hanya emosi dan kondisi biologis Anda yang bereaksi, dan itu juga tidak masalah. Tidak setiap getaran adalah peperangan rohani. Tidak setiap gemetar berarti ada roh jahat yang keluar. Anda hanya manusia. Mazmur 103 ayat 14 berkata, "Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Ayat ini menegaskan belas kasihan Allah yang memahami kelemahan, kefanaan, dan keterbatasan Anda, sehingga Ia tidak menghukum Anda setimpal dengan dosa, melainkan mengasihi dan mengampuni Anda layaknya seorang bapa. Dia mengetahui keterbatasan Anda. Dia tidak marah karena suara Anda bergetar atau tangan Anda gemetar. Padre Pio sering mengingatkan umatnya
agar tidak terobsesi dengan pengalaman luar biasa. Ia berkata bahwa Tuhan lebih melihat kesetiaan dalam hal-hal kecil daripada tanda-tanda yang mencolok. Menurutnya, doa yang sederhana tetapi setia jauh lebih berharga daripada pengalaman rohani yang dramatis tetapi tidak mengubah hati. Nasihatnya sangat jelas. Berdoalah dengan setia. Tuhan tidak meminta Anda merasakan sesuatu yang luar biasa setiap hari. Ia hanya meminta Anda tetap datang kepadanya dengan hati yang percaya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Jika tubuh Anda bergetar saat berdoa, jangan panik. Jangan memuja getaran itu. Jangan merasa malu. Tanyakan kepada Roh Kudus, apakah Dia sedang menyembuhkan sesuatu yang dalam? Apakah Dia sedang menghadapi kegelapan? Apakah Dia sedang menarik Anda ke dalam kekudusan? Ataukah Dia hanya membiarkan jiwa Anda melepaskan apa yang telah lama dipikul? Apapun itu, fokuslah lebih kepada Dia daripada kepada gejalanya. Tetaplah memandang kepada Yesus. Tetaplah menyerahkan hati Anda. Jika Anda membutuhkan penyembuhan emosional, teruslah membawa hati Anda kepada Tuhan. Jika itu adalah kehadirannya, sembahlah Dia. Jika itu hanya tubuh Anda yang lemah, biarlah Dia menguatkan Anda. Karena pada akhirnya pertanyaan yang sebenarnya bukanlah, apakah tubuh saya bergetar? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah hati saya berlutut? Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain yang mungkin juga pernah mengalami hal serupa saat berdoa. Tuliskan di kolom komentar pengalaman doa Anda, karena kesaksian Anda bisa menguatkan banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman rohani terkadang dapat membingungkan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya tanpa terang. Jika Anda pernah mengalami hal-hal seperti ini saat berdoa, jangan langsung takut dan jangan pula terlalu cepat menyimpulkan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sederhana, dengan kerendahan hati, dan dengan kerinduan untuk semakin dekat kepadanya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.